Hai guys, balik lagi di Ulasan ID. Di video kali ini gue mau nge-review PC rakitan yang tampilannya kayak badak. PC ini pakai prosesor Intel Core i5 13400F dan VGA-nya pakai GeForce RTX 4060 Ti 8GB. Asik ya, akhirnya bisa berkesempatan buat review PC tematik kayak gini. Nah, buat info lebih lengkapnya tonton terus video ini sampai habis. Part pertama rakitan ini pakai prosesor Intel Core i5 13400F. Prosesor ini punya total 10 core yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 6 performance core dan 4 efficient core plus 16 thread. Buat yang nggak paham kenapa Intel ngebagi prosesor ini jadi dua bagian, bukan tanpa alasan, karena sesuai dengan namanya untuk performance core, jelas core ini akan bekerja atau berfungsi untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan core dengan performa tinggi seperti rendering ataupun nge-game. Sementara efficient core sesuai dengan namanya dikhususkan untuk menjalankan tas-tas ringan kayak aplikasi background, browsing atau sekedar Excel atau Word gitu. Jelas karena pembagian core ini ngebuat PC ini menjadi lebih efektif dalam penggunaan daya di setiap kegiatan kita pakai PC. Dan kayak biasa di video-video gue sebelumnya ada huruf F di kode prosesor ini. F ini mengartikan kalau si prosesor ini nggak punya VGA bawaan, jadi prosesor ini bisa lebih murah dan neken budget kita juga. Motherboard yang dipakai di PC ini adalah Asus TUF Gaming B760 plus Wi-Fi. Secara tampilan, motherboard ini gagah banget ya, apalagi seri TUF Gaming dari Asus ini udah terkenal banget. Desainnya minimalis tapi nggak terlalu simpel juga. Seperti biasa ada heatsink buat VRM buat dinginin suhu VRM waktu prosesornya dipakai terus-terusan. Dan di sini juga ada dua heatsink SSD NVMe yang berfungsi untuk ngademin SSD yang dipakai nanti. Apalagi Mobo ini udah support SSD NVMe Gen 4. Buat port-port lainnya cukup lengkap ya, kayak USB Type-A, USB Type-C. Buat gue pribadi yang cukup penting untuk ada di sebuah Mobo sih Wi-Fi-nya ya. Nah, di Mobo ini udah terpasang Wi-Fi 6 buat urusan konektivitasnya. Buat yang belum tahu, biasanya kalau buat Wi-Fi yang udah tanam gini, udah include Bluetooth juga. Jadi kayak semacam 2-in-1 hardware gitu. Next, VGA-nya pakai Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6. VGA dari Asus TUF ini menurut gue udah cukup banget dan menjadi standar tengah di jajaran RTX 4000 series. Gue juga cukup sering nyoba pakai VGA ini buat main game dan juga rendering video yang gue produksi. Selama pemakaian gue nggak menemukan adanya kendala sama sekali sama VGA ini. Tampilannya juga tangguh banget dan kelihatan bongsor gitu dengan 3 buah fan sebagai sistem pendinginnya. Dan jangan lupa juga ada fitur DLSS 3 yang membantu untuk boost FPS dengan mengurangi hanya sedikit kualitas gambar di dalam game. Nah, enaknya sih sebenarnya di power consumption-nya yang rendah ya, karena VGA ini cuma butuh power supply berkapasitas 650 watt aja untuk sistemnya. Buat media penyimpanannya, PC ini pakai Adata Legend 850 Lite yang berukuran 1 TB. SSD ini udah pakai PCIe Gen 4x4 dengan speed read 5000 Mbps dan RAID di 3200 Mbps. Buat speed sebenarnya standar aja, tapi RAID-nya cukup jomplang di 3200 Mbps. Mungkin emang Adata ngincer speed read-nya doang kali ya. Tapi untuk harga 795.000 sih gua nggak bisa ngarep banyak dan cukup puas juga lah. Karena ya kalau misalnya dipakai ngegame atau render sih speed segitu udah cukup pas. Buat durability-nya, SSD ini TBW-nya sebesar 450 TB dengan 3 tahun garansi ya guys. Kemudian RAM yang dipakai adalah Adata DDR5 XPG Lancer Black version 5200 MHz berkapasitas 2x16GB atau total 32GB. RAM dari Adata ini emang banyak banget menjadi pilihan buat ngerakit PC. Tampilannya yang simpel tapi tegas dengan garis-garis menyamping plus RGB di atasnya. Dengan speed 5200 MHz menurut gue udah cukup sih, karena sekarang juga belum banyak game dan software yang mendukung penggunaan RAM DDR5. Belum terlalu signifikan lah. Tapi ada bagusnya juga, jadi kita nggak usah dipusingin lagi buat upgrade pas software atau game udah lebih support ke penggunaan DDR5. Karena RAM ini udah siap. Semisal kalian butuh RAM yang ukurannya lebih besar, juga bisa ditambah aja RAM-nya karena motherboard yang dipakai masih sisa 2 slot kosong. Nah, untuk power supply-nya, PC ini pakai power supply dari Superflower Mega Series 600 Watt. Tapi power supply ini hanya bersertifikasi 80 plus watt.
Sertifikasi 80 plus watt ini adalah sertifikasi 80 plus paling rendah, yang artinya PSU ini punya tingkat efisiensi di angka 80%, baik itu di penggunaan 20%, 50%, dan 100%. Jadi mungkin ada beberapa orang yang takut akan sertifikasi ini, tapi sebenarnya sertifikasi watt ini termasuk aman daripada power supply lain di luar sana yang nggak ada sertifikasinya sama sekali. Buat rakitan kali ini, kita itu membutuhkan tambahan 4 buah fan casing untuk mengoptimalkan slot yang disediain sama casing. Fan casing yang dipakai itu adalah Asus TUF Gaming TF120 3-in-1 plus 1 piece yang mereknya sama. Fan casing ini digadang-gadang memiliki aliran udara yang baik dengan tingkat kebisingan yang rendah. Fan casing ini juga udah pakai Advanced Fluid Dynamic Bearing yang bisa meredam suara berisik serta bisa bertahan sampai 250.000 jam pengoperasian. Buat spek sih fan ini udah gila banget ya. Harganya aja itu udah ngalahin kipas di rumah kalian. Yang paling membuat PC ini semakin kental dengan nuansa Asus TUF-nya. Casing ini salah satu casing dengan tampilan yang gagah banget dan lebih kayak koper yang bisa dibawa-bawa gitu. Modelnya tuh set tempered glass mirip-mirip sama casing merek sebelah, tapi asiknya di atas ini ada 2 strap khas Asus ROG yang berfungsi untuk memudahkan kita kalau semisalnya mau diangkat atau mau pindah-pindah. Untuk sistem pendinginannya, PC ini pakai Asus TUF Gaming LC2 360mm ARGB. Tampilannya udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Bentuk CPU block ini desainnya itu keren banget dengan aksen kokoh kayak storage senjata buat perang gitu. Di tengah-tengahnya juga ada logo TUF Gaming yang bisa dikustomisasi LED-nya. Uniknya, water pump dari AIO ini nggak berada di CPU block, melainkan ada di selangnya. Tujuan penempatan water pump ini juga bukan tanpa alasan. Ini bertujuan agar suara bising atau getaran yang dihasilkan oleh water pump itu bisa diminimalisir seminimal mungkin. Sebenarnya yang gua takjub di sisi garansinya, karena AIO Asus TUF ini dengan PD-nya berani ngasih garansi selama 6 tahun lamanya, bahkan berlaku di seluruh dunia menurut websitenya. Padahal menurut gua biasanya umur AIO akan berkurang performanya dalam masa pakai 3 tahun. Ini secara nggak langsung mengartikan kalau AIO ini punya kualitas di atas rata-rata dan menjamin masa pakainya hingga 6 tahun lamanya. Berikut spesifikasi lengkap dari PC EK Gaming Battle Fortis Plus powered by Asus. Sekarang gua akan benchmark PC ini dengan menggunakan benchmark sintetis, beberapa game kompetitif, dan AAA. Dan berikut video benchmarknya. Kesimpulannya, paket PC kali ini beda banget sama PC rakitan yang pernah gua review sebelumnya. PC tema 1 ini cukup jarang dan yang paling penting sih tampilannya itu loh. Gagah, kelihatan kokoh, garang, kayak rasanya PC powerful gitu. Dan menurut gua PC tematik ini masih masuk
terjangkau ya, apalagi karena dia bawa nama Asus gitu. Nama paket PC ini adalah EK Gaming Battle Fortress Plus powered by Asus. Jadi langsung aja kalian order atau beli paket PC ini, sekalian gua mau pamit undur diri. Silahkan komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng, dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video, ciao.